wahai Muhammad bin Sirin, ini keju saya bawa dari negeri Persia, dari tempatnya orang-orang penyembah api pada saat itu, kaum Majus. Dia mengatakan, pertanyaan saya, apakah kau bisa menjamin kejumu ini halal? Ribut gara-gara 2 dirham. Muhammad bin Sirin orang kaya, punya toko, berdagang. Ada apa nih Muhammad bin Sirin tumben? Kok tumben dia bertengkar sama orang? Apakah ada seseorang di antara kalian yang bisa menjamin kalau bakteri atau kotoran daripada racun daripada tikus, bangkai tikus itu tidak menyebar ke seluruh madu, sehingga kalaupun ada kena di situ setetes pun, maka saya akan dihisab oleh Allah SWT pada saat saya jual kepada seorang muslim. Wahai Muhammad bin Sirin, saya bertanggung jawab di sini. Saya izinkan Anda pulang. Silakan Anda pulang ke rumah Anda malam hari. Besok Anda datang ke tahanan lagi sampai Allah berikan Anda jalan keluar. Apa kata Muhammad bin Sirin sekali lagi? Bagaimana dia tahu Tuhannya Allah SWT mengawasi? Dia mengatakan, saya tidak akan membiarkan kau melanggar peraturan pemerintah yang sudah ditentukan. Kisah seorang tabi'in yang masyhur, Muhammad bin Sirin rahimahullah. Bagaimana beliau sangat luar biasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Sirin tinggal di Irak dan terkenal sebagai ahli ta'wil mimpi. Seorang ulama tabi'in yang masyhur, ya, murid Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Yang jelas teman-teman sekalian, Muhammad bin Sirin pernah beli satu kios di pasar, dan karena dia beli kios di pasar situ, hampir semua orang beli kios di sekitarnya karena tahu ada Muhammad bin Sirin. Jadi kalau kita zaman sekarang mungkin sudah seperti majelis ulama. Kapan dia ada di situ, apa yang dia fatwakan, apa yang dia beli, transaksikan, apa yang dia batalkan, berarti seperti sebuah fatwa. Orang-orang pada beli. Dan umumnya para pedagang pun banyak datang ke pasar itu karena tahu ada Muhammad bin Sirin di situ rahimahullah. Jadi mereka datang ke Muhammad bin Sirin, tawarkan produk apapun. Muhammad bin Sirin kalau beli, orang-orang pasar akan beli dari Muhammad bin Sirin, bukan beli dari pedagang-pedagang yang datang itu. Karena mereka tahu pasti sudah melalui sortiran. Yang jelas teman-teman, satu waktu pernah ada orang yang menawarkan keju kepada Muhammad bin Sirin. Keju yang cukup banyak, dan dia tidak jual kepada seluruh pedagang di situ, cuma Muhammad bin Sirin, karena kalau Bin Sirin beli berarti yang lain akan beli. Lalu kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad bin Sirin, ini keju saya bawa dari negeri Persia, dari tempatnya orang-orang penyembah api pada saat itu, kaum Majus. Saya mau jual kepada Anda. Maka pertanyaan pertama Muhammad bin Sirin, apakah kau, dan orang ini mengatakan, modal saya sekian, Anda bisa jual sekian, ya, kepada para pedagang. Pedagang masih bisa jual sekian, semuanya bisa dapat untung. Maka pertanyaan pertama Muhammad bin Sirin rahimahullah, ini menandakan muraqabahnya, bagaimana dia merasa diawasi sama Allah sangat kental. Dia mengatakan, pertanyaan saya, apakah kau bisa menjamin kejumu ini halal? Apa kata pengusaha tersebut atau pedagang itu? Ya Ibnu Sirin, wahai Ibnu Sirin, ini kan cuman susu dicampur garam, dibiarkan kena udara jadi keju. Dari sisi mana haramnya? Kata Muhammad bin Sirin, kau membawa dari negeri orang-orang Majus. Mereka tidak kenal halal haram. Kadang-kadang mereka untuk melunakkan kejunya atau membuat lebih gurih, mereka mencampur dengan lemak-lemak hewan. Maka bisa saja di situ ada hewan yang haram karena mereka tidak tahu, tidak disembelih atas nama Allah, atau hewan-hewan babi atau yang sejenisnya yang memang haram. Kalau kau berani menjamin dan kau tanggung jawab depan Allah, maka saya akan beli. Orang itu pun akhirnya kembali kepada diri dan mengatakan, kalau begitu saya tidak berani menjamin. Kata Muhammad bin Sirin, saya tidak akan beli. Jadi bagaimana dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu Muhammad bin Sirin kedatangan seseorang transaksi di tokonya dengan nilai 2 dirham saja. Hanya 2 dirham, kecil sekali. Kemudian orang ini ambil barang, dia lupa kalau dia belum bayar. Waktu dia lagi ngobrol sama Muhammad bin Sirin sambil bertanya hukum-hukum agama dan dia lagi asyik ngobrol, dia lupa kalau dia belum bayar. Tiba-tiba dia mau keluar, kata Muhammad bin Sirin, wahai saudaraku, barang yang ada di tanganmu itu belum kamu bayar. Kata dia, saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, kau belum bayar. Demi Allah, ya, kata Muhammad bin Sirin, kau belum bayar. Kata dia, demi Allah saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Ribut gara-gara 2 dirham. Muhammad bin Sirin orang kaya, punya toko, berdagang. Maka orang-orang di sekitar pasar kumpul semua. Ada apa nih Muhammad bin Sirin tumben? Kok tumben dia bertengkar sama orang? Lalu orang pada bertanya, ada apa wahai Muhammad bin Sirin? Kata dia, orang ini mengambil barang yang di tangannya belum dibayar. Dan demi Allah dia belum bayar. Maka dia bilang kepada pembeli tersebut, kau harus bayar 2 dirham atau kau kembalikan barang itu. Maka orang itu karena malu dibayar 2 dirham lalu dia pergi. Besoknya teman-teman sekalian ada
pengusaha atau seorang, kalau bahasa kita sekarang mungkin vendor, madu datang, bawa madu. Sangat banyak, harganya mahal madu asli. Kemudian dibawa ke Muhammad bin Sirin lalu ditawarkanlah. Muhammad bin Sirin bilang harganya mahal, saya nggak bisa beli. Kata dia, Anda boleh beli dengan jatuh tempo. Muhammad bin Sirin transaksi, baiklah kalau begitu. Jatuh tempo, kalau nggak salah itu 2 pekan atau 3 pekan jatuh temponya. Setelah dibeli, Muhammad bin Sirin, ya, rahimahullah, beliau tidak menjual hari itu kepada para pedagang, beliau tunda besok. Malam harinya, waktu dia tutup toko, dia lupa menutup gendi tempat madu itu. Gentong yang sangat besar, diangkat dengan sekian banyak orang baru bisa terangkat karena beratnya. Dia lupa tutup, ternyata besok pagi dia buka tokonya, ada tikus yang mati di dalam gentong itu di atas madu bagian paling atas. Maka tiba-tiba Muhammad bin Sirin panggil pegawainya semua, suruh angkat gotong gentong itu bawa. Waktu gentong itu dibawa, para pedagang bertanya-tanya, kenapa dibawa? Mau dijual kemana? Kan harusnya dijual kepada kami. Gitu. Maka mereka ikuti, ternyata Muhammad bin Sirin mengajak mereka jalan sampai ke belakang pasar, ada sungai yang mengalir, lalu gentong itu disuruh buang semuanya, mengalir di air. Kata orang-orang di sekitar pasar itu, wahai Muhammad bin Sirin, kenapa anda buang madu mahal? Kenapa anda tidak jual kepada kami? Kata Muhammad bin Sirin, bentuk muraqabahnya kepada Allah SWT, dia mengatakan, tadi malam saya lupa tutup gentong madu ini dan ada masuk tikus. Maka saya khawatir tikus itu sudah merusak madu ini. Kata mereka, wahai Muhammad bin Sirin, tikusnya di mana? Kata Muhammad bin Sirin, bagian atas. Kata mereka, anda bisa menyendoknya, mengeluarkan tikus itu dan bagian di bawahnya madu, sisanya anda jual. Apa kata Muhammad bin Sirin? Apakah ada seseorang di antara kalian yang bisa menjamin kalau bakteri atau kotoran daripada racun daripada tikus, bangkai tikus itu tidak menyebar ke seluruh madu? Sehingga kalaupun ada kena di situ, setetes pun, maka saya akan dihisap oleh Allah SWT pada saat saya jual kepada seorang muslim. Bagaimana mereka punya sifat muraqabah yang luar biasa. Lebih jauh daripada itu, Muhammad bin Sirin akhirnya punya utang karena madu itu harus dibayar dalam 2 pekan jatuh tempo, dia belum bisa bayar. Sampai dikeluhkan ke pengadilan pada saat itu, dan Ibnu Sirin tidak ada opsi lain kecuali harus bayar atau dipenjara. Maka Muhammad bin Sirin pun masuk penjara. Begitu masuk penjara, kepala penjara yang bertanggung jawab kenal Muhammad bin Sirin. Orang semua tahu ini ulama besar. Maka dia pun berkata, wahai Muhammad bin Sirin, saya bertanggung jawab di sini. Saya izinkan anda pulang. Silakan anda pulang ke rumah anda malam hari. Besok anda datang ke tahanan lagi sampai Allah berikan anda jalan keluar. Apa kata Muhammad bin Sirin sekali lagi? Bagaimana dia tahu Tuhannya Allah SWT mengawasi. Dia mengatakan, saya tidak akan membiarkan kau melanggar peraturan pemerintah yang sudah ditentukan. Maka saya akan tunggu di sini demi Allah sampai Allah berikan jalan keluar. Akhirnya tersebarlah berita pada saat itu, kalau Muhammad bin Sirin terlilit utang karena kasus kisah madu tadi. Maka hampir seluruh muslimin di Irak menyumbang uang bersedekah untuk Muhammad bin Sirin dan terkumpul untuk bisa membeli 10 gentong madu seperti itu. Dibayar 1 gentong, 9 gentong itu keuntungan buat dia. Itu nilainya, senilai itu. Jadi dia berhasil bayar utangnya, Allah pun memberikan rezeki dia karena muraqabahnya dengan nilai 9 gentong madu seperti itu. Hanya dari sumbangan orang-orang.